Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Sidik dari Perguruan Tinggi Dian Cipta Cendekia, Bandar Lampung, jurusan Manajemen Informatika. Di sini saya akan membawakan materi pelajaran komunikasi dan presentasi. Di sini yang saya akan bahas ialah tentang presentasi. Itu yang pertama itu jenis-jenis presentasi. Pengertian presentasi. Presentasi itu suatu kegiatan yang selalu dilakukan di semua bidang pekerjaan saat ini. Biasanya presentasi dilakukan pada saat rapat rutin, rapat kerja, rapat tim, dan panitia. Definisi lain menyebutkan bahwa presentasi merupakan salah satu bentuk komunikasi, yaitu pertukaran pesan atau informasi antara pembicara dengan si pendengar. Informasi yang dibawa tersebut kemudian disampaikannya kepada orang lain melalui sebuah media atau saluran. Di sini ada beberapa macam jenis presentasi, yaitu yang pertama itu presentasi dadakan atau impromptu. Merupakan sebuah bentuk presentasi yang dimana dilakukan secara mendadak, yang tidak melakukan persiapan apapun. Dalam hal ini, pembicara ditunjuk langsung untuk menyampaikan informasi kepada para pendengar tanpa melakukan persiapan segala sesuatunya, baik itu mengenai tema maupun alat bantu yang digunakan. Yaitu yang kedua itu ada presentasi naskah atau manuskrip. Merupakan sebuah bentuk presentasi yang dimana dilakukan dengan cara membawa naskah. Tidak sedikit orang dalam menyampaikan informasi menggunakan naskah berupa teks. Setiap kata-kata yang keluar merupakan hasil dari sebuah naskah. Pembicara melupakan tugasnya yang utama, yaitu melakukan kontak mata dengan pendengar. Jadi dapat dikatakan pembicara bukan menyampaikan pidato, tetapi membacakan naskah pidato. Yang ketiga itu ada presentasi hafalan atau memoriter, yaitu merupakan sebuah bentuk presentasi yang dimana dilakukan dengan cara menghafal teks yang ada. Jenis presentasi yang dilakukan menghafal dari teks yang telah disediakan berbeda dengan jenis manuskrip atau memoriter. Tidak menggunakan naskah dalam penyampaiannya, pembicara hanya melakukan persiapan dengan menghafal dari teks di mana isinya mengenai informasi yang akan disampaikan. Dan yang terakhir itu ada presentasi extempor. Jenis extempor merupakan jenis presentasi yang paling baik untuk dilakukan dibanding jenis lainnya, karena pembicara mempersiapkan materi dengan garis besarnya saja, kemudian pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail. Yang selanjutnya itu ada media presentasi. Menurut Rahadi mengatakan media presentasi merupakan suatu pesan atau materi yang akan disampaikan yang dikemas dalam sebuah program komputer dan disajikan melalui perangkat alat saji atau proyektor. Berikut adalah beberapa contoh media presentasi visual yang sering digunakan. Yang pertama itu ada LCD TV atau monitor. Di sini LCD TV atau monitor memiliki keunggulan harga relatif murah, mudah dioperasikan, tidak banyak memakan tempat, terdapat beberapa ukuran sesuai dengan kebutuhan, tingkat kontras warna relatif bagus, dan ada juga kekurangannya, yaitu tidak bisa digunakan untuk ruangan yang besar atau auditorium, ruangan seminar, dan lain-lain. Dan selanjutnya itu ada proyektor. Proyektor juga memiliki keunggulan, yaitu fleksibel, bisa digunakan dimanapun, harga relatif murah. Kekurangannya mengatur ulang ketika digunakan di tempat yang berbeda, cepat panas, tingkat kontras, warna rendah. Dan selanjutnya ada portable screen. Keunggulannya dapat diatur dan ditempatkan sesuai kebutuhan. Kekurangannya
memakan cukup banyak tempat ketika digunakan. Yang selanjutnya ada interaktif proyektor. Keunggulannya, presentasi lebih hidup, dapat menulis secara manual pada layar, tidak memerlukan banyak tempat, resolusi gambar tinggi. Kekurangannya, harga emang relatif cukup mahal, perawatan yang mahal. Dan selanjutnya ada wall screen. Keunggulannya, tingkat kontras yang lebih tinggi dibanding dengan LCD TV, memiliki fitur pemrosesan gambar digital, dapat digunakan pada outdoor. Kekurangannya yaitu sama dengan interaktif proyektor, harganya yang cukup mahal, membutuhkan tempat yang luas. Dan kemudian selanjutnya cara membuat slide presentasi yang baik itu bagaimana? Ketika akan melakukan presentasi untuk meeting, Anda perlu membuat slide presentasi sebagai bahan acuan mengenai apa yang ingin Anda tunjukkan pada audiens Anda agar isi presentasi tidak membosankan dan dapat tersampaikan dengan baik kepada penonton. Caranya itu ada, yaitu pertama itu pilih template yang kreatif, karena memang difungsikan sebagai tools untuk presentasi PowerPoint, menyediakan pilihan template yang tidak sedikit. Tapi sebaiknya Anda membuat template sendiri atau mengunduh dari internet. Karena memakai template dari PowerPoint itu pasti Anda merasa bosan karena itu aja. Dan selanjutnya itu membuat slide presentasi yang baik itu tidak lebih dari 6 baris dalam satu slide. Jika Anda harus menulis poin-poin penting, sebaiknya dibatasi tidak lebih dari 6 baris dalam satu slide. Jika terlalu banyak, bisa-bisa akan membuat penonton Anda lupa apa saja yang sudah Anda sampaikan. Perhatian audiens tidak hanya tertuju pada slide presentasi Anda, tapi mereka juga harus mengolah info yang mereka dengarkan dari Anda. Jadi jangan menulis poin hingga memenuhi seluruh slide. Selanjutnya itu lebih singkat lebih baik. Ingat, slide berfungsi sebagai pendukung presentasi Anda. Jadi sebisa mungkin hindari menulis kalimat penjelasan yang terlalu panjang. Lebih baik tulis satu poin yang penting ingin Anda sampaikan dengan font ukuran besar. Jangan menulis penjelasan di situ, tapi jelaskan secara langsung. PowerPoint yang berisi penjelasan sama dengan yang Anda katakan justru akan membuat penjelasan yang Anda sampaikan secara langsung kurang diperhatikan, karena orang berpikir ya sudah cukup mengerti dengan penjelasan yang Anda tulis di slide. Selanjutnya itu warna teks dan background harus kontras. Menyesuaikan warna teks dengan background yang Anda pakai juga penting. Pilih warna yang kontras antara huruf dan backgroundnya, biar tidak terjadi kesamaran. Hal ini memudahkan audiens Anda membaca poin presentasi yang Anda berikan. Jangan sampai hanya karena Anda salah memilih warna font, audiens mengalami kesulitan membaca poin yang Anda ingin sampaikan dan akhirnya bosan. Dan kemudian itu jangan berlebihan dalam membuat slide presentasi. Terkadang karena ingin memakai sebanyak mungkin fitur yang ada di PowerPoint, Anda membuat sekreatif mungkin tapi memperhatikan keefektifannya. Misalnya dengan memakai warna sebanyak mungkin pada font agar terlihat indah, dan atau mengatur huruf dengan garis bawah dimiringkan atau huruf tebal dalam satu kalimat dengan tujuan membedakannya dari teks lainnya. Alih-alih menarik perhatian, justru akan membuat presentasi Anda kurang menarik. Jika memang ingin menyampaikan poin penting, tebalkan saja fase seperlunya dan beri warna berbeda yang selaras, tidak perlu berlebihan.
Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada kalian semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian saya sampaikan. Saya Muhammad Siddiq mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah menonton, meluangkan waktu untuk menonton penjelasan saya tentang presentasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.